akan dibatasi, dia bukan nabi. Maka Imam Syafi'i yang jadi ukuran daripada maksud saya tadi. Walihada qala Imamun Syafi'i, madhabku iki, fikihku iki, yahmilu sahih, itu memuat kebenaran. Wa yahmilu khata, tapi ada mungkin kesalahan. Wa madhab ghairi, mazhab selain mazhabku, yahmilu khata wa yahmilu sahih, mungkin ada khilafnya. Kotok bukan saya artikan salah dalam artian fatal, tapi ada khilafnya. Tetapi isinya adalah kebenaran. Idza sahhat mazhabi wa alaikum bi, apabila mazhabku ini, fikihku ini benar, mengikuti tuntunan Rasul melalui sahabatnya, melalui ahlul baitnya, dari Rasul, dari Allah melalui wasitah Jibril, dan dari Allah langsung kepada kutsinya Rasul SAW. Maka di dalam Islam ada yang namanya kutsi, berupa hadis kutsi. Jibril tidak ikut campur, Allah langsung menyampaikan ke jiwa suci Rasul Muhammad SAW yang melalui Jibril. Itu namanya wahyu syariat, yang itu dikumpulkan nanti menjadi Quranul Karim. Maka supaya orang tidak bingung, terus diberikan satu protap dari Gusti Allah. In atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja di ketika sesuatu datang kepada kalian dari Rasul, pegang teguh, ikuti. Yang kalian dilarang, hindari. Terus kemudian Imam Syafi'i memberikan kejelasan. Inad-din la amrun adim. Sesungguhnya agama itu perkara yang amat sangat agung. Jadi jangan kau hanya bertumpu kepada pendapatku atau fikih. Nah, begitulah Imam Syafi'i membuktikan egaliternya, artinya wasitnya. Bagaimana itu? Beliau berguru banyak guru. Salah satu guru beliau adalah Imam Malik. Dalam urusan yang namanya matla, tanda langit untuk menentukan ibadah, baik itu bulan haji atau Ramadan, guru beliau itu menganut mazhab matlak jama'i. Satu tanda langit itu harus dipakai oleh semua umat Islam. Karena apa? Gurunya tidak pernah berkeliling luar negeri. Nah, tidak mengerti ilmu mengenai astronomi. Nah, beliau tidak menyalahkan gurunya. Beliau bikin ijtihad sendiri, namanya khilaful matlak. Artinya ada perbedaan. Tempat satu terbitnya tanda langit itu tidak bisa diikuti oleh semua karena adanya bentuk bumi yang bulat setengah elip ini, sehingga misalnya Saudi jam begini ya kurang ono petang jam, tapi Amerika hari begini iki jam piro? 10 jam. Jam piro iki? Saiki jam piro? Ini Amerika jam 1 tengah malam. Kalau kemudian ini matlak dari tanda langit itu, misalnya dilihat bulan sudah terbit di orbitnya itu 1 derajat misalnya, itu dilihat oleh orang Amerika itu padang sengenge, maka tidak bisa diikuti oleh semua tempat dan semua umat. Maka dari dalil yas'alunaka anil ahillah, kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW dari ahillah, hilal itu, kul, katakan hiya mawaqitul linnasi wal had. Hilal itu adalah tempat-tempat menentukan waktu untuk melaksanakan ibadah bagi manusia yang mukmin, dan bagaimana menentukan kapan dimulainya ibadah haji. Ini berbeda Imam Syafi'i dengan gurunya. Begitu pula di dalam mensifati kunut, khususnya kunut subuh. Imam Syafi'i selalu berkunut subuh, gurunya tidak berkunut subuh. Di ketika Imam Syafi'i makmum, beliau tidak sujud sahwi, beliau pun juga tidak mengulang sholat. Di ketika beliau ngimami, gurunya pun juga tidak meneruskan kebiasaan, beliau tetap ikut kunutnya si murid. Demikian egaliternya orang-orang mulia dulu. Itu untuk apa? Untuk memudahkan kita semua melaksanakan. Ini bukan beda paham, bukan selisih paham, tapi hanya beda paham. Maka perbedaan itu bukan satu pertentangan. Maka Nabi menyatakan khilafu ashabi
rahmat li ummati minallah. Perbedaan sahabatku itu adalah rahmat bagi umatku dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam pemakaian air. Air itu bagi daerah-daerah yang mudah air. Kita melakukan yang namanya toharo gampang. Tapi di daerah-daerah yang sulit air, begitu pula di ketika rahmat dan teknologi itu belum maju, bagaimana menemukan air? Sulit kan? Tetapi walaupun air itu sudah melimpah di satu tempat, satu daerah, Nabi pun menyatakan, la tusrab bil ma. Jangan berlebih-lebihan kau di dalam pemakaian air. Bahkan ada hadis yang lain, la tusrab bi kulli syai. Jangan kau berlebih-lebihan di dalam segala hal. Maka beliau menjelaskan, Allah maghfir lana israfana. Quran ini. Wahai Allah, ampunkan berlebih-lebihannya kami di dalam melaksanakan itu. Karena sering kita ini berlebih-lebihan. Contoh, kalau kita berlebih-lebihan membeli rokok, melalaikan kurban, ya itu kan berlebih-lebihan. Padahal kalau rokok saya ini loh, rokokku kan akeh. Butuhku mbok iki lek tak kelumpuhno, iki setahun mungkin iso sak pickup. Tak tukokno wedhus oleh akeh. Tapi karena saya berlebih-lebihan, saya perokok, maka saya justru tidak beli hewan kurban, tapi lebih banyak beli. Nah, ternyata berlebih-lebihan itu pun juga harus ada nilai-nilai yang kita contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang makan saja berlebih-lebihan. Biyen kan biasa jenenge kemelakaran. Nggih. Apa artinya? Wareken pol. Susu ukurane. Akhirnya dikeruk Nggih, entong. Entongi. Berlebih-lebihan. Nah, dalam banyak hal maka kuntum umat tawasato. Kalian semua adalah umat yang tengah. Nabi kemudian bersabda, ini Quran yang saya bunyikan. Sekarang sabdanya Nabi, khairul umur awsatuha. Yang terbaik segala urusan adalah yang tengah. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah wasitiyah. Tengah dari mana? Tengah dari serba takdir dan tengah dari serba ikhtiar. Kalau orang serba takdir namanya adalah qadariyah. Kalau serba usaha qadariyah. Kalau serba pasrah namanya jabariyah. Maka kalau kemudian Imam Haddad menulis di dalam kitabnya, di dalam kitab yang namanya Risalah Mu'awana, kitab yang namanya Nasoikud Diniyah wa Wasayal Iman, maka beliau menjelaskan supaya orang tidak terjebak kepada Jabariyah dan Qadariyah. Nah, tengah itulah yang disebut wasitiyah, itulah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu bukan bikinan Imam Asy'ari, bukan bikinan Imam Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi beliau hanya mengaktualisasikan kembali, menyegarkan kembali supaya orang mengikuti apa yang dimaksud oleh Nabi dengan sabda beliau, satatariku min umati salah satu wasabiyan birko. Satatariku akan terjadi perpecahan min umati dari sebagian umatku menjadi salah satu wasabiyan birko, 73 pecahan. Kulum seluruh dari mereka masirum tempat kembali mereka ilan nar ilah. Bocone ilah harus digandeng no. Ilan nar ilah. Kalau ilan nar mandek fitnah kepada seluruh umat dan menyalahi Nabi. Maka hukum bajak pun harus dipelajari. Seluruh daripada 73 golongan itu semuanya masuk neraka kecuali. Nah, ada kecuali. Nah, kecuali itu siapa? Illa firqata wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, sahabat kan bingung, bergetar. Bayangkan ini cuman satu kelompok dari 73 kelompok ini, sesuatu yang luar biasa ini. Masya Allah, sahabat paham itu. Maka manhum ya Rasulullah. Ada manhum itu firqah sing selamat tadi.
Maka siapa mereka yang selamat yang dikecualikan oleh Allah itu ya Rasul? Rasul bersabda, ia ahli sunnah wal jamaah. Itulah firqah ahli sunnah wal. Nah, terus kemudian wa ma ahli sunnah wal jamaah ya Rasulullah. Kalau begitu jelaskan, terangkan kepada kami ahli sunnah wal jamaah. Rasul tidak menjelaskan ahli sunnah wal jamaah itu begini-begini. Karena apa? Sudah ada justifikasi dari Gusti Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kalian di dalam pribadi, kehidupan, akhlak, perjuangan, gerak, diam dan keberadaan Rasul itu, dan apa yang dibawanya dan apa yang beliau lakukannya. Itulah uswatun hasanah, contoh tauladan yang paripurna mulia. Maka dari situlah Rasul menyatakan ana wa ashabi alaih, aku dan para sahabatku ada di dalam ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah jamaah itu bukan bikinan Maturidian, bukan Asy'ari Murji'an, tetapi beliau ini menyegarkan kembali ajaran yang telah pernah diajarkan, dilaksanakan, dijaga, diperjuangkan, diwariskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, pewarisan itu ada 3 bentuk masyarakatnya. Masyarakat intern namanya Ahlul Bait dan Itrah Dzurriyyah Ahlul Bait intern. Masyarakat yang kedua adalah ulama khalifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah umat. Maka pewarisan itu juga melalui 3 ini. Maka kalau 3 ini kau hilangkan satu, seperti sekarang ini, ulama menghilangkan yang namanya Itrah Ahlul Bait dengan segala pola, maka terjadi ketimpangan dan balak seperti ini. Mengapa? Karena Rasul berdoa. Walihada yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala, Allahumma aksir amwal man ghadabi wa ahlu baiti wa la yubarik alaihim abada. Al-hadis hukamakon. Ya Allah, beri pangkat yang besar, harta yang banyak di dunia, orang-orang yang mendengki memusuhi aku dan ahlul bait anak turunku. Jangan diberi berkah selamanya mereka. Artinya apa? Benar apa yang didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak perlu iri kepada apa dan siapa saja, karena sudah ada bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita cenderung ke kiri, jadi ahli kiri, cenderung ke kanan jadi ahli kanan, maka kita ada di dalam wasitiyah. Itu yang disebut sirotol mustaqim. Siapa? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Mana buktinya? Ghairil maghdub alaihim waladdallin. Amin. Kalau begitu siapa tepatnya? Ya para anbiya wal mursalin, syuhada was sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa pemimpinnya? Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dia Sayyidul Makhlukat. Dia Sayyidul Darain. Dia Sayyidul Sadat. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mau menerima, laqad manallahu 'alal mu'minin, orang beriman, id ba'atsa bihim rasulan min anfusihim, ketika Nabi telah diutus, yatsu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan ini adalah doanya Ibrahim alaihissalam yang hari ini juga kita ikuti keikhlasannya untuk menyembelih keakuannya, keakuan bagi dirinya, keakuan yang terhubung dengan kecintaan kepada anaknya. Maka cinta itu buta. Artinya apa? Menutupi hati. Untuk apa? Untuk beriman, memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaatinya. Sehingga Allah tidak menguji hamba-hamba pilihannya yang akan dijadikan Abul Anbiya wal Mursalin. Jadi bapaknya para nabi dan para rasul, baik dari kalangan yang namanya Israili Yahudi atau dari kalangan Arabi yang Islami. Maka marilah kita kemudian di dalam urusan yang dimaksud, jadi
lebih baik mengikuti yang wasitiyah, yang ahli sunnah wal jamaah. Maka Nabi berdoa, Allahumma ja'al bi qalbi nura wa bi lisani nura wa bi sam'i nura wa bi basari nura wa bi yamini simali nura amami qalbi nura fauqi nura tahti nura nurun azima ya nurun nur. Karena apa? Kalau di kanan cahaya, di kiri cahaya, dalam diri cahaya, di lisan cahaya, semua cahaya, di atas cahaya, di bawah cahaya, di depan cahaya, di belakang cahaya. Kira-kira terang apa enggak ini? Nah, kalau terang itu nasibnya terang. Keadaannya Nah, kalau terang itu apapun bisa dilihat. Matanya terang, situasinya terang. Masih ono dom kecil itu dia tahu. Maka ketika terjadi pendikotomian seperti sekarang ini, jelas Zuriya Ahlul Bait yang dipesan Rasul untuk dibela, dicintai, disayangi, dihormati, itu sudah tidak diperhatikan. Nabi menyatakan taraktu fikum sakalen tamasaktum bima lam tahwilu abada. Kitabullah hablun mamdudun wa itrah ahlu baiti. Itu ahlu baiti termasuk ini. Saya itrah ahlul bait, tapi saya sudah dipesan orang tua, perlu menonjolkan itu. Nah sekarang kalau itrah ahlul bait, jangan kau sia-siakan asrar dan kemuliaan itu. Karena apa? Engkau membawa anugerah besar dari Gusti Allah dan engkau membawa amanah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya engkau mempunyai nilai lebih, minimal divine, 2 kali lebih daripada umumnya umat. Itu Itro. Karena apa? Engkau membawa asrar ilahi, engkau membawa amanah rasuli, engkau membawa nilai-nilai dini untuk menjadi selamat dunia dan akhirat. Maka Rasul menyatakan, alaikum bi itrati wa inna itrati anjumina yirati umati. Kalian semua harus kumpul dan memuliakan anak keturunanku. Karena anak keturunanku adalah bintang kemintang yang menerangi jagat dan zaman dan umatku. Ila baqa itrati, baqa umati. Kalau itra masih ada, maka umat ini masih ada. Nah kalau sekarang umat berpisah dan bahkan kemudian mendikotomikan, musuhi itra, apa yang terjadi? Kegelapan. Kegelapan apa? Penyakit datang. Kesulitan datang. Ketidaktenangan jiwa datang. Mengapa terjadi begitu? Karena wa may yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirat min nasib. Barang siapa yang kesibukan hidupnya hanya untuk dunia, maka dia akan diberi sebagian dari kesibukannya. Sebagian ya. Dia tidak diberi sama sekali bagian di akhirat. Lho itu kiai itu ulama, gak urusan, iku lak jeneng sing kok jenengno. Kiai kok ana kebo ya kiai. Kebo kiai selamat ya kiai. Keris iku ya kiai sangkelat, kiai setan kober, kiai cobrok, kiai gong ya kiai. Kiai Guntur Madu, kiai Sekati, Nyai Sekati. Kono nang Jogja kono ana kereta jenenge Kiai Garuda Nglayang. Jadi itu kan gelar-gelar yang dibikin oleh Wali Songo untuk mengangkat derajatnya umat Islam di Indonesia Nusantara di ketika masih sistem kasta ini masih dominan. Maka umat Islam itu tidak punya derajat di kalangan sosial masyarakat. Maka beliau bikin pola para wali. Oke? Jadi kalau mau belajar di Jeno Santri. Padahal bahasa itu adalah siswa. Bahasa dulu. Kalau sudah pinter, namanya kiai, wis berangkat kiai kaji. Dia punya status sosial. Kiai kaji. Kalau dia ini sudah banyak umatnya, pengaruhnya besar di dalam hal yang baik, namanya kiai ageng. Lek wis all crack adik berangkat ngene iki Ki Ageng Sepuh. Calon penggantinya Ki Ageng Nem. Lek durung Ki Ageng Kiai Anom. Dalam bahasa Hindu, Buddha masih disebut Hajar. Hindu ya Hajar. Beda.
Nah, kemudian yang sekolah ngaji pada beliau-beliau para tokoh pinter Hindu dan Buddha namanya siswa. Terus kemudian kalau gak belajar tapi ngabdi, ya belajar tapi gak mengkhususkan belajar. Karena apa? Dia bukan turunannya orang-orang mulia. Karena adanya kasta ini luar biasa. Sampai untuk melestarikan itu wong Islam dulu disebut keleco. Keleco itu tumbuhan yang baunya seger koyok sawu, gak kena dipangan. Dia tumbuh di dekat makome Jeng Sunan Kalijogo. Woe me koyok sawu bunder-bunder. Wambune enak seger. Meme koyok sawu, tapi dipangan mendem gak kena. Koyok kelerek. Jadi dulu orang Islam ini diwadani keleco. Artinya tidak punya status, tidak punya derajat. Sangat rendah. Nah, yang punya derajat adalah mulai kasta Brahmana. Brahma itu Tuhan. Satria. Terus sudah setelah Wesa. Sudra, Paria. Oh, Paria mantap. Dalit iki sih ono orang India. Kasta Dalit itu ngotek ngene tak iku batal iki. Jijik. Penggaweannya cuma nyaponi dalan, nguras kakus. Sampai hari ini kasta Dalit itu tidak pernah terangkat. Maka nanti yang akan masuk Islam pasti banyak dulu dari kasta Dalit. Dimuliakan. Iya, karena itu salah satu kesempatan bagus mulia untuk memperbaiki status. Karena manusia itu menurut ilmunya beliau Sigmund Freud, Albert Jung, itu salah satu kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan psikologis, pengakuan oleh lingkungan, akreditasi. Baik akreditasi secara formal maupun secara non. Karena kok aja gak dijak ngomong bojomu telung dino, kok merasa gak ono iso ngomong kamu kok. Apa mana lebih telung dino. Makanya Nabi itu amat sangat ngerti itu. Menengan itu gak oleh lebih telung dino. Itu karena apa? Akunya yang mestinya dihargai, akunya yang mestinya itu dihubungi, akunya yang mestinya bisa berinteraksi itu menjadi jenuh. Maka disitulah Islam datang untuk membawa satu pola yang paripurna. Di dalam memahami inilah lahirnya mazhab-mazhab dari para alim tadi. Maka orang yang paling benar itu adalah setelah belajar mazhab Kali Berantas, dia juga belajar mazhab Kali Solo, juga belajar mazhab Kali Cisadane, Kali Serayu, dan supaya tahu Berantas sih bisa gede itu karena ada kumpulan Kali Metro, Kali Welang, Kali Bango, dan dia nanti bergerak sampai kepada satu tempat yang namanya namanya laut. Jadi laut itu tidak ada laut Berantas, ada laut Metro, ada yang ada laut Selatan Jawa atau laut Nah, laut ketemu laut jadi samudra. Maka rosikhuna bil ilm, orang-orang yang dalam dan luas ilmunya itu tidak akan berbantah masalah yang namanya mazhab. Oke. Nah, selama konsen di mazhab Kaliwangan, Kali Cilik terus gak kumpul kalau kerjane gak nang laut kok dadi comberan, dadi peceren. Itu yang sedang terjadi di kita. Karena apa? Ndak mau manut aliran besar. Mana aliran besar? Aliran besar yang dijamin itu adalah silsilah Dhahabiyah. Apa itu silsilah Dhahabiyah? Menurut kami para pejalan Rasul, silsilah Dhahabiyah itu adalah rantai-rantai yang sifatnya emas murni. Siapa itu? Itu adalah ulama dan itrohnya Rasul Sallallahu Alaihi. Kok ulama katut? Iya, Nabi Rasul menyatakan ulama hum khalifati. Ini justifikasi namanya. Bahwa ulama-ulama itu khalifah, menggantikan aku ngurusi umat.
Man akramahu faqad akramani, barang siapa yang memuliakan ulama, mengikuti ulama, maka dia sama dengan memuliakan mengikuti aku. Man akramani faqad akramahu, barang siapa mengikuti aku memuliakan sama dengan beriman dan taat kepada Allah. Wa ma'wahul jannah, tempat kembali tidak ada yang paling patut kecuali hanya surga hakiki. Maka belajarlah, jangan hanya mazhab Ibnu Quli keliru kok. Ya belajar ono arek iku. Duwe apa arek iku? Mari belajar ono maneh mazhab Haji Bowo, mazhab Ustaz Saipul, sehingga engkau menjadi satu bagian dari aliran besar. Seperti teriakannya si air tadi. Saya mau ke laut. Jarine anu, lho kon mek sak tetes. Aku nek kumpul koncoku. Mari ngono, saya mau ke laut. Lah kon, ya aku lek kepanasan ngawas campur sing di dhuwur rodo dadi udan, aku ya nang laut. Artinya apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul muttaqiin. Siapa kalau begitu yang bertawakal dicintai Allah itu? Itu adalah wa yatawakkal. 'Ala Allah itu almu minunana, orang-orang beriman saja. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'min. Orang yang beriman itu saja yang tawakal, sehingga dalam keadaan akalnya gak gaduh, logikanya gak nyucuk, dia tetap punya keyakinan. Saya mau menuju Allah. Kon nanti liwat dalane Allah, kumpul koncoku. Ngene, wa kunu ma'al jamaah, kon rukuno, kumpul bersatu. Mengapa ya jamaah rahmah, iku rahmati Allah. Alasan la jamaah ila bi imaro, kon gak iso dadi jamaah lek gak ana pimpinane. Pilih